Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, pada tanggal 1 Juni 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi mengungkapkan dengan bagus tentang arti Pancasila. Dikatakannya Pancasila adalah bintang penjuru yang menggerakkan semua pihak dalam menghadapi ujian pandemi COVID-19 yang datang. Bintang penjuru yang menggerakkan semua pihak. Atau pernah satu saat dikatakannya, Pancasila harus mewarnai segala kebijakan di Republik ini, mewarnai perundang-undangan, mewarnai regulasi. Pancasila merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi permasalahan dalam bangsa ini, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, khususnya menghadapi pandemi dan di masa akan datang. Bila Pancasila itu hilang, maka bangsa ini akan remuk. Bangsa ini kehilangan ideologi yang mempersatukan. Bagi saya, inti dari Pancasila adalah kasih, relasi kasih kepada Allah, sila pertama. Dan di dalam kasih yang bersumber pada Allah ada rasa kemanusiaan, ada rasa kerakyatan, ada rasa persatuan, ada rasa keadilan sosial. Dan saudara-saudari sekalian, kasih yang bagi saya merupakan inti dari Pancasila. Kasih itulah yang mewarnai hidup Allah Tritunggal yang hari ini kita rayakan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hidup Allah Tritunggal diwarnai dengan kasih. Kita dengar tadi di dalam bacaan kedua, dikutip dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudariku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sekalian sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita tahu bahwa umat Korintus mengalami perpecahan di antara umat itu sendiri. Ada kelompok dengan masing-masing pemimpin. Terjadi perselisihan. Mereka tidak sehati dan sepikir lagi. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada mereka,
damai sejahtera hanya mungkin datang dari Allah. Allah sumber damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, di dalam kehidupan kita juga sekarang ini bukan hanya kehidupan umat Korintus, seringkali juga terjadi perpecahan akibat perselisihan antar manusia atau antar kelompok. Dan demikian tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah ketakutan, rasa tidak aman. Kita lihat saja dalam keluarga-keluarga, seringkali terjadi perpecahan di dalam keluarga antara suami istri, antara orang tua dan anak. Dan demikian dalam keluarga itu tidak ada damai, tetapi ketakutan. Tidak ada surga di dalam keluarga itu. Yang ada hanya ada neraka. Saling curiga, saling dendam, saling dusta, saling munafik. Bukan hanya dalam keluarga terjadi perpecahan, tapi kita lihat juga di dalam gereja Katolik sendiri. Tidak jarang di dalam paroki, dalam stasi ada perpecahan. Persaingan yang tidak sehat antara kelompok-kelompok kategorial, antara kelompok-kelompok yang lain juga. Ada pertentangan, ada saling merendahkan, saling meremehkan, saling sombong satu dengan yang lain. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan membiara, pertentangan dalam diri biarawan-biarawati. Terjadi pengelompokan, sehingga hidup membiara bukan lagi hidup seperti surga, tapi hidup seperti neraka. Tapi dalam kehidupan para imam juga seringkali terjadi perpecahan, pertentangan antara imam biarawan dan imam projo. Seringkali juga saling merendahkan, saling meremehkan, saling sombong. Tapi juga saudara-saudara sekalian, perpecahan terjadi di dalam gereja Kristiani. Ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, apalagi banyak cabang dari gereja Protestan lagi. Ada gereja Pentakosta. Terjadi seringkali perpecahan. Masing-masing mengklaim sebagai gereja Kristus yang benar. Masing-masing mengklaim keselamatan hanya ada dalam gereja saya, tidak ada dalam gereja lain. Sehingga terjadi pertentangan, perselisihan. Dan saya rasa Kristus sangat sedih menyaksikan tiadanya persatuan antar umat Kristen. Sehingga doanya yang terkenal, ut omnes unum sin, supaya semua menyedihkan bila menyaksikan perpecahan, perselisihan. Tapi juga terjadi perpecahan antara agama, khususnya agama Kristen dan agama Muslim. Saling merendahkan, saling mengecualikan, bahkan saling menyerang, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan kekerasan. Kita ingat apa yang terjadi di Maluku tahun 2000. Terjadi tragedi kemanusiaan, tragedi yang berdasarkan perpecahan antar agama Kristen dan Muslim. Berapa banyak orang yang menderita, yang meninggal, yang sakit,
Terjadi pengungsian besar-besaran. Tiada lagi rasa kemanusiaan padahal beragama. Yang ada pada saat itu kebiadaban, bukan peradaban. Padahal semuanya berteriak, Allah, Allah, Allah. Tempat ibadah dihancurkan. Ada perpecahan-perpecahan. Syukurlah hal ini sudah berlalu di Maluku, khususnya di kota Ambon. Sudah ada persaudaraan lagi antara umat Kristiani dan umat Muslim. Syukur, syukur, syukur. Karena ini merupakan skandal dari orang beragama, percaya kepada Allah. Allah adalah baik, padahal terjadi pertempuran dan perkelahian dan kebencian. Sungguh merupakan sebuah skandal besar. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasih, hari ini ketika kita merayakan hari raya Tritunggal, diingatkan lagi melalui bacaan-bacaan kitab suci bahwa damai sejahtera sumbernya adalah Allah. Damai sejahtera bukan bersumber pada banyaknya uang yang kita miliki, banyaknya jabatan atau kekuasaan yang kita emban, banyaknya kesenangan-kesenangan duniawi yang kita rasakan. Damai sejahtera hanya bersumber kepada Allah sendiri. Allah sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah adalah satu, tapi ada 3 pribadi, berbeda-beda. Namun terjadi kesatuan, terjadi persekutuan Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus berbeda, tetapi tidak saling menyalahkan, tidak saling meremehkan, tidak saling menghancurkan. Perbedaan bukan berarti harus berkelahi, harus menghancurkan. Demikian Allah Tritunggal menjadi model dari persatuan dan persaudaraan. Karena itu kita sebagai orang Katolik senantiasa kita berdoa sebelum memulaikan sesuatu. Kita berkata atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa ini mengingatkan kita bahwa hidup kita harus diwarnai dengan kasih. Kasih. Karena itulah sumber damai sejahtera. Sebaliknya, bila ada kebencian, maka kita akan mengalami keretakan dalam hati. Kita mengalami ketakutan. Senantiasa di akhir semua doa kita berkata kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita terus menerus memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kita memuliakan hidup di dalam kasih. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita kembali kepada Allah Tritunggal. Mari kita percaya lagi pada Allah Tritunggal. Di dalam Allah Tritunggal ada hidup abadi. Di dalam Allah Tritunggal ada keselamatan. Ada keselamatan. Siapa yang percaya selamat. Siapa yang tidak percaya dihukum. Tapi pertanyaan, bagaimana kita kembali kepada Allah Tritunggal? Artinya ialah kita hidup seperti Allah sendiri. Kita dengar tadi dalam bacaan yang kedua, kata-kata dari Allah sendiri. Allah berjalan di depan Musa dan berkata, Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Marilah kita kembali kepada Allah Tritunggal, berarti
Pertama, kita semua pengasih dan penyayang. Kita pengasih dan penyayang. Kita murah hati kepada sesama. Tidak rakus, tidak kikir, tidak dendam. Ada masalah, ada kesulitan, tidak diselesaikan dengan dendam, dengan kekerasan. Tetap kita pengasih dan penyayang. Baiklah orang tua, guru-guru, kita yang bekerja di tengah masyarakat, hidup kita harus diwarnai dengan rasa kasih dan rasa belas kasih. Keagamaan kita diukur bukan oleh jumlahnya umat kita, bukan diukur oleh gedung-gedung yang kita miliki. Paus Fransiskus pernah mengatakan, kekristenan diukur dari rasa belas kasih, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan yang kedua, panjang sabar seperti Allah. Panjang sabar. Jangan marah-marah terus. Mudah tersulut, mudah emosi. Jangan kita menjadi agama marah-marah. Seringkali ada agama marah-marah. Ada pemimpin-pemimpin agama marah-marah. Menghina, meremehkan siapa saja. Khotbah hanya merupakan khotbah marah-marah, menghina pemerintah, menghina agama lain. Tiada rasa gembira dalam mukanya, muka ganas terus. Agama apa ini? Beriman kepada Allah yang adalah kasih, tetapi hidup bertentangan dengan Allah, hidup dalam kebencian. Hidup dalam kebencian. Mari kita kembali kepada Allah yang panjang sabar dikatakan. Sabar bukan pendek, tapi panjang. Panjang. Dan yang ketiga ialah berlimpah kasih setia kepada sesama. Berlimpah kasih setia. Setia kepada janji-janji perkawinan kita. Setia kepada janji hidup membiara, janji imamat. Setia kepada sumpah jabatan. Setia kepada komitmen-komitmen kita. Jangan kita diwarnai dengan pepatah orang Ambon, janji tinggal janji, tetapi parlente jalan terus. Dusta. Berlimpah kasih setia. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya sungguh Allah Tritunggal mewarnai seluruh kehidupan kita, supaya dengan demikian ada damai sejahtera dalam kehidupan kita dan Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.